الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi para ulama, para habaib, para syiban wa nakhusu bidzikri al-habib Ali bin Al-Hamid matta'ana Allah Ta'ala bituli hayatihi wa riayatihi, para syiban orang-orang tua kami yang terus diberikan sehat wal afiat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Zulhijjah ini kembali kita dipertemukan Allah dalam rangka melanjutkan ta'lim kita, sembari secara khusus kita meniatkan handai taulan keluarga kita, jiran tetangga yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, diberikan kelancaran, dijadikan haji mereka haji yang mabrur, pun ketika pulang dalam kondisi yang selamat insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki Allah untuk Allah hadirkan di Makkah, Madinah melaksanakan haji dan umrah dan ziarah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah sampai kepada satu subbahasan tentang afatus syab'i, tentang bencana atau bahayanya atau bencana-bencana yang timbulkan oleh rasa kenyang. Maka kita ulangi pada pembahasan yang pertama fil hadithi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu nafa'ana Allah ta'ala bituli hayatihi wa ri'ayatihi. Fil hadithi la tumitul qalba bit-ta'ami wasyarabi. Fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathura 'alaihi al-ma'u. Dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian matikan hati bit-ta'ami wasyarabi, dengan rasa lapar, dengan makanan maupun dengan minuman. Fa innal qalba, karena sesungguhnya hati itu kazzar'i, seperti sawah, yamutu idza kathura 'alaihi al-ma'u, yang dia akan mati kalau kebanyakan air. Maksudnya ya ikhwan, makan minum itu adalah kebutuhan, tapi dalam kadar atau batas yang diperlukan oleh jasad kita. Dan kalau dia akan terlalu banyak, maka akan mematikan hati. Apa makna matinya hati? Matinya hati tiada kegelisahan terhadap akhirat. Matinya hati enggan menerima nasihat, tak mudah tersentuh dengan apapun,
dikit berzikir kepada Allah, maka ini merupakan bentuk-bentuk matinya hati. Maka ternyata dengan banyaknya makan dan minum pun itu menjadi satu dari sekian penyebab dimatikannya hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dinyatakan, jangan kalian mematikan hati kalian dengan makan dan minuman, karena sesungguhnya hati itu seperti sawah, seperti tanaman yang akan mati kalau kebanyakan air. Air itu butuh, tapi kalau kebanyakan air sampai terendam pun dia akan mati. Kemudian selanjutnya anil imami Ali ibni Abi Talib karramallahu wajhahu qala ma syabi'tu qattu illa asaitu aw hamamtu bil ma'siyati. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, beliau menyatakan, tiadalah aku merasa kenyang kecuali di situ aku akan maksiat atau aku punya cita-cita untuk melakukan kemaksiatan. Ikhwan dimuliakan Allah, kembali Al-Fakir ulangi bahwa maksiatnya seorang wali, maksiatnya seorang yang dekat dengan Allah tentunya berbeda dengan maksiatnya kita. Tetapi intinya adalah bahwa ternyata dengan kenyangnya seseorang, maka ternyata itu akan menyebabkan kemaksiatan. Kenapa? Karena ketika seorang kenyang, maka dia akan tidak punya rasa hawas, dia tidak punya hassasiyah, dia susah untuk merasakan kesusahan orang-orang yang sedang lapar. Maka oleh karena itulah ketika orang-orang muslim mukmin diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, salah satunya untuk menimbulkan empati, merasakan penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita yang tak merasakan kebaikan sebaiknya kita. Jazakallahu khair. Kemudian selanjutnya yang ketiga, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan, ma syabi'tu mundzu 16 sanatan illa syab'atan tarahtuha min sa'ati lianna asy-syab'a yuthqilul badana wa yuqassil qalba wa yuzilul fitnata wa yajlibun nauma wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadati. Al-Manhajus Sawiyyu. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, aku tak pernah lagi merasakan rasa kenyang semenjak 16 tahun illa syab'atan tarahtuha min sa'ati, kecuali sekali rasa kenyang itu, dan itu pun aku saat itu kemudian aku lemparkan ia dari umurku atau dari perjalanan hidupku. Kenapa kata beliau? Li'anna syab'a yuthqilul badana. Yang pertama, rasa kenyang itu akan memberatkan badan. Kemudian wa yuqassil qalba, yang kedua kenyang itu akan mengeraskan hati. Wa yuzilul fitnata, kemudian akan menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, akan mendatangkan rasa tidur atau kantuk. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadati, dan dia akan melemahkan orang tersebut dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Syafi'i pun menceritakan bahwa beliau sudah tak pernah merasakan kenyang semenjak, beliau ceritakan ini semenjak 16 tahun perjalanan hidup beliau. Karena kenapa? Dampak-dampak dari kenyang tersebut akan memberatkan badan, mengeraskan hati, kemudian menghilangkan potensi kecerdasan, kemudian wa yajlibun nauma, kemudian ia akan mendatangkan kantuk atau tidur, wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadati, dan melemahkan orang tersebut dari ibadah kepada Allah. Dan ini semuanya disebabkan oleh rasa kenyang. Kemudian selanjutnya, kana ba'du syuyukhi, adalah sebagian para masyayikh, yaqulu 'inda hudurit ta'ami, ia berkata ketika dihadirkan makanan, ma'asyiral muridina, wahai murid-muridku, la ta'kulu katsiran, jangan kalian makan yang banyak,
fatashrabu katsiran, maka setelah itu tentunya kalian akan minum yang banyak. Fatarqudu katsiran, kemudian kalian akan tidur banyak. Fatakhsaru katsiran, maka pun kalian akan merasakan kerugian yang banyak. Dalam kitab Ihya dinyatakan ada seorang syuyukh, maksudnya syuyukh di sini adalah guru spiritual atau seorang mursyid. Ketika dihadirkan makan depan mereka, beliau menyatakan, ma'asyiral muridin, wahai para murid. Jadi murid adalah bahasa Arab yang kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dari kata-kata aroda artinya menginginkan. Jadi murid itu konotasinya adalah seseorang yang menginginkan, terutama menginginkan akhirat. Maka kemudian diambil ke dalam bahasa Indonesia menjadi pelajar. Wahai para muridku, artinya orang-orang yang menginginkan ridha Allah, menginginkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian banyak makan, maka kalian akan banyak minum. Setelah itu dampaknya kalian akan banyak tidur, dan kalau banyak tidur hasilnya kalian akan banyak merasakan kerugian. Karena orang kalau makan banyak keselak, tak minum. Kalau banyak minum, setelah makan minum kenyang, maka timbul kenyamanan. Bahasa kita tu apa? Vitamin naik ke mata. Kalau sudah vitamin naik ke mata, ya tidur ujungnya. Dan kalau sudah tidur, maka akan rugi. Mengapa rugi? Rugi daripada melewatkan malam-malam untuk beribadah kepada Allah, atau rugi melewatkan malam-malam untuk mempelajari ilmu, atau menuntut ilmu, atau silaturahim, atau ngaji, atau apapun itu. Maka dikatakan Imam Syafi'i dalam bab ini untuk begadang, biqadril kaddi tuksabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali, bahwa dengan kadar kesungguhanlah seseorang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Maka barang siapa ingin mendapatkan derajat yang tinggi, sahiral layali, silahkan dia untuk begadang, untuk melek pada waktu malam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang kalau melek, maksudnya dengan belajar, dengan ta'lim, dengan ikut kajian, dengan zikir, dengan hataman, dengan menghafal, maka tentunya di kemudian hari di dunia kalau banyak ilmu terangkat derajatnya. Kalau banyak amal, kehadirat Allah terangkat derajatnya. Kemudian banyak ilmu dia amalkan, maka di akhirat pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin mendapatkan maqam yang tinggi, maka dia mendapatkannya dengan cara begadang di waktu malam. Tapi bagi orang yang makannya kenyang, maka kalau sudah kenyang biasanya lemah dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah-ibadah yang tatawwu atau ibadah yang sunnah. Selanjutnya pada bab yang baru, hikayatus salihina fi tarkis syab'i. Cerita atau hikayat orang-orang salihin dalam meninggalkan kenyang. Yang pertama, kanal Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Adalah Imam Bukhari radhiyallahu anhu shaimad dahri. Beliau berpuasa terus menerus. Waja'a hatta intaha akluhu kulla yaumin ila tamratin aw lawzatin war'an wa hayaan min Allah taala fi taraddudihi ila al-khala'i. Dalam kitab At-Tabaqatul Kubra dinyatakan Imam Bukhari itu beliau senantiasa puasa sepanjang tahun. Kemudian beliau itu lapar sampai habis laparnya itu dengan cara memakan setiap hari satu kurma atau lauzah. Lauzah itu satu kacang yang besar yang sering kalau kita makan kurma di dalamnya diambil bijinya ada kacang, itu namanya kacang lauz. Wara'an, bentuk wara' wa hayaan min Allah, dan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala fi taraddudihi ilal khala'i, karena kalau banyaknya makan akan sering ke WC atau ke belakang. Ikhwan dimuliakan Allah, maka dalam riwayat dinyatakan bahwa Imam Bukhari ini beliau banyak berpuasa. Sampai-sampai kemudian ketika puasa berbukanya pun beliau masih lapar karena berbukanya cuma dengan satu butir kurma. Masya Allah, satu butir kurma. Kalau kita
Ya, model pempek, kapal selam masuk, kemudian Indomie masuk, kopi, segala macam masuk. Nah, berarti alhamdulillah kita melok ilmunya Imam Bukhari. Ikhwan dimuliakan Allah, diriwayatkan Imam Bukhari beliau mengarang atau mengumpulkan hadis di dalam kitab Sahihul Bukhari itu selama 16 tahun. Berangkat dari tempat beliau, sekarang tempat beliau itu Uzbekistan, di Uzbek. Maka sekarang banyak travel haji umrah itu mereka juga mengadakan traveling, yaitu perjalanan ke Uzbek untuk mengantar orang untuk ziarah tabarukan ke Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari itu mengawali perjalanan hidup beliau bahwa Imam Bukhari ini memang punya kejeniusan luar biasa. Diriwayatkan beliau kalau mendengar satu ayat satu kali dibacakan langsung hafal. Maka kemudian Imam Bukhari juga pernah pada satu masa ketika kecilnya beliau mengalami kebutaan. Kemudian ketika kebutaan tersebut ibunya banyak berdoa sampai-sampai dalam satu masa ketika tidur ibunya bermimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nyatakan kemudian wahai ibunya Bukhari, banyaklah bersedekah, maka dengan berkah itu nanti anakmu Bukhari Muhammad, namanya Muhammad, itu akan disembuhkan Allah. Maka banyak bersedekah, walhasil akhirnya kemudian beliau disembuhkan Allah. Setelah disembuhkan Allah maka beliau makin haus belajar. Sampai-sampai beliau setelah itu mengambil rangkuman kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama hadis zaman itu. Beliau periksa lagi dalam bahasa kita sekarang, beliau tahqiq, beliau lihat, beliau komen, kemudian beliau kumpulkan sampai para masyayikh saat itu mereka puas dengan karya Imam Bukhari. Maka kemudian disembari beliau mengerjakan proyek-proyek itu, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang kemudian muncul jadi kitab Sahih Al-Bukhari yang beliau kumpulkan itu selama masa 16 tahun. Yang menariknya dalam fase 16 tahun itu tidak satu negara, berangkat dari Uzbekistan, kemudian berangkat untuk melaksanakan haji dan umrah. Maka berangkat dulu ke Madinah, ketika Madinah ziarah ke makam Hadratul Rasul, di sana mengambil ilmu dari orang-orang Madinah. Kemudian terus ke Mekah mengambil ilmu dari orang Mekah. Terus kemudian sampai beliau ke Syria, sampai ke Libanon, sampai ke Palestina. Lanjut lagi perjalanan kemana? Beliau lanjut ke Mesir. Di Mesir agak lama. Kemudian ketika agak lama di Mesir, kemudian beliau balik lagi sampai ke Rusia, memutar Rusia, baru balik ke tempat beliau di Uzbekistan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, dalam satu perjalanan beliau pernah cerita di Mesir, satu saat beliau kehabisan uang karena ketika mau berangkat beliau nikah, kemudian berangkat bersama istri beliau, kemudian beliau tinggal diberikan rumah khusus di situ. Nah, kemudian ternyata karena banyaknya biaya untuk mencari hadis, datang ke syekh ini kasih hadiah, kemudian perjalanan ke sana mengeluarkan biaya, habislah. Kemudian satu saat dalam perjalanan diriwayatkan Imam Bukhari ini kembali ngajar. Sebelum sampai ke rumah beliau tengok kanan kiri. Lihat kanan kiri seperti orang nak maling, seperti orang mau mencuri. Ketika kelihatan seperti orang mencuri, kanan kiri beliau mendekati pohon. Setelah itu beliau ambil pucuk-pucuk pohon, daun-daun muda itu kemudian beliau makan. Ternyata Imam Bukhari sudah berhari-hari kehabisan uang dan beliau tak mau minta uang, dan beliau makan dari daun-daun muda itu. Dan itu dilihat oleh salah satu murid beliau, diintip seperti itu, ya Allah. Tetapi mereka tahu kalau Imam Bukhari dikasih pasti gak mau. Akhirnya kemudian disepakati oleh murid-murid beliau, kumpulkan uang, kemudian mereka seperti orang nyuri, ketok gedor-gedor pintu di malam hari yang dalu-dalu itu, kemudian mereka tinggalkan segepok sekantong uang emas, habis itu mereka lari. Akhirnya Imam Bukhari paham, ini ada orang ngasih, kemudian ini orang menjaga marwah beliau ambil untuk melanjutkan kehidupan beliau. Artinya adalah ternyata 16 tahun yang beliau kumpulkan hadis, ribuan hadis itu, berapa puluh ribu hadis,
dikecilkan lagi sampai 4.800-an hadis selama 16 tahun. Itu ternyata mengapa kitab tersebut diterima oleh orang banyak, salah satunya karena fadilah rasa lapar beliau, mujahadah beliau. Jadi ternyata ya ikhwan, kalau ada orang rawahul Bukhari atau muttafaqun alaih, maka ini adalah buah dari kesabaran Imam Bukhari yang lebih banyak laparnya daripada kenyangnya untuk mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Maka wajar kalau hadis-hadis tersebut yang beliau kumpulkan itu mendapatkan penerimaan hati di masyarakat luar biasa. Semua orang zaman sekarang tak ada yang tak kenal dengan nama Imam Bukhari. Pasti kenal nama Bukhari, Muslim, terutama Imam Bukhari. Kenapa? Karena salah satunya adalah barokah rasa lapar yang beliau terus mujahadai, sehingga amal beliau menjadi kitab yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, karena Sayyidi Ali Al-Khawwas rahimahullahu taala idza akala la yujawizu tis'a luqamin wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbu bni adama luqaimatun yuqimna sulbahu wal luqaimatu minats thalathi ila tis'i. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin adalah Syekh Ali Al-Khawwas. Kita pernah ceritakan Syekh Ali Al-Khawwas. Siapa beliau? Beliau adalah guru mursyidnya Sayyidina Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini seorang wali kutub di zamannya. Orang besar, orang alim yang alimnya ta'alang kepalang. Zaman itu orang yang paling alim se-Mesir minimal maka adalah Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Tapi kemudian beliau taslim, beliau menyerah, beliau tunduk. Beliau kemudian mengaku kalah dengan Syekh Ali Al-Khawwas dalam ilmu hakikat dan ma'rifat kepada Allah, sehingga beliau bersedia menjadi muridnya Syekh Ali Al-Khawwas. Padahal Syekh Ali Al-Khawwas itu tak terkenal, beliau tak sealim Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam ilmu syariah, tapi beliau diberikan Allah ilmu ketuhanan yang luar biasa. Maka kemudian diceritakanlah oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bahwasanya Syekh Ali Al-Khawwas itu kalau makan tidak lebih dari 9 suap saja. Yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habis. Artinya kenapa beliau setiap kali makan tak melebihi 9 suap? Maka beliau mengambil satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbu bni adama luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam luqaimat, suapan-suapan. Ini bentuk tasghir, ismut tasghir dijamakkan. Apa luqaimat itu? Jadi ikhwan yang muliakan Allah, dalam bahasa Arab ini ada bentuk tasghir, namanya bentuk kecil atau sedikit. Kalau Hamid orang terpuji, kalau Humaid itu orang yang sedikit terpuji, maksudnya seperti itu. Kalau saghir itu kecil, sughair itu lebih kecil lagi. Kalau qalil itu sedikit, qulail itu lebih sedikit lagi. Maka ketika ada kata luqmatun satu suap, kalau luqaimatun itu suap, satu suap tapi sedikit. Maka Syekh Ali Al-Khawwas itu kalau makan dengan 9 suapan yang sedikit. Kemudian apa alasan beliau? Bahwa cukuplah, Rasulullah SAW menyatakan cukuplah untuk anak Adam itu dia memakan luqaimat, suapan-suapan kecil, beberapa suap yang dengan suap itu akan menguatkan tulang sulbinya untuk berjalan, beraktivitas, untuk tegak, untuk makan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, luqaimat itu dalam hadis ini antara 3 sampai 9. 3 sampai 9 suapan itu namanya luqaimat. Nah, ini mungkin sekitar sepiring kecil kalau gitu. Insyaallah. Yang berikutnya,
Yang ketiga, qala Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, berkata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kita pernah ceritakan Ibnu Hajar Al-Haytami pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Beliau ini punya karomah apa kemarin? Beliau mengambil air Zam-Zam, ketika beliau diambilkan, ini ditarik, ketika ditarik bukan air Zam-Zam tapi ternyata isinya emas semua. Semuanya dinar, sampai 3 kali ambil isinya semua uang kepingan-kepingan emas. Kenapa beliau munculkan karomah itu? Karena tak tahan dengan repetan bininya. Merepet terus harimnya ngomong dak berduit, ngomong nak ini ngomong itu, sampai minta ceraikan. Kata beliau, payu kalau nak ku ceraikan kita ke sumur Zam-Zam. Diambil sumur Zam-Zam, kemudian diambil 1 ember, dikira yang keluar air ternyata kepingan-kepingan uang emas. Kemudian 1, diambil lagi sampai 3 kali isinya emas. Kata beliau, sekarang kalau kamu mau minta cerai gara-gara kefakiranku, maka aku ceraikan kamu dan ini ambillah olehmu semua. Tapi kalau kamu masih mau hidup denganku, maka hiduplah sederhana dengan kondisi seadanya. Kata istrinya, aku tahu, aku sadar, aku ngakui sekarang bahwa engkau adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka buangkan semua, balikkan semua dan kita hidup bersama. Ikhwan dimuliakan Allah. Inilah Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang mana? Orang Mesir. Lah kenapa kemudian kok bisa beliau ceritanya sampai ke Mekah? Setelah beliau dari kecil, kemudian remaja sampai ketua menikah, kemudian beliau baru pindah ke Mekah. Tapi sebelumnya beliau banyak di Mesir nuntut ilmu di Kairo. Qala Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, qasaitu fil Jami'il Azhari minal ju'i ma la tahtamiluhu quwal bashariyati laula ma'unatullahi azza wa jalla wa taufiquhu bihaitsu anni jalastu fihi 4 sinina ma dhuqtul lahma illa fi lailatin du'ina lil akli. Kata al-Imam Syekh al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, aku hidup mengalami satu perjuangan yang sangat keras, sangat berat fi Jami'il Azhar, di Masjid Al-Azhar. Jadi ikhwan, ada satu kata yang berdekatan tapi maknanya jauh. Jadi kalau jami' itu maksudnya adalah masjid agung, masjid besar. Kalau jami'ah itu universitas. Jadi kalau fi Jami'il Azhar artinya di Masjid Agung Al-Azhar. Sekarang masih ada masjidnya. Kemudian kalau jami'atun tambah tamarbutah itu artinya Universitas Al-Azhar. Kenapa universitas itu diambil dari jami'un ditambah tamarbutah, jami'atun? Karena Universitas Al-Azhar dulunya adalah masjid. Seperti kita ini, Al-Muttaqin, awalnya masjid, kemudian akhirnya ramai orang yang berjalan, yang datang dari mana-mana, sampai di Masjid Al-Azhar itu ada satu ruwak Maghribi, ruwak Hindi, ada ruwak Jawi, ada ruwak misalnya Baghdadi. Ruwak itu sudut, pojok ini ada pojok Maghrib, Maroko, Aljazair, Tunis. Ada ruwak Afrika, Ethiopia, Nigeria, segala macam. Ada ruwak Jawa. Jawi zaman dulu berarti Nusantara, Indonesia, Malaysia, kemudian Singapura, Brunei di situ. Kemudian dari mana? Ada ruwak mana? Ruwak Iraqi, dari Irak misalnya, dari segala macam. Saking banyaknya kemudian orang yang datang belajar, akhirnya Masjid Azhar tak muat, diberikan tempat khusus agak jauh dari situ. Kemudian pun ramai yang datang, akhirnya dijadikanlah universitas yang berasal dari masjid. Asalnya jami'un, maka kalau jami'un artinya masjid, kalau jami'atun artinya adalah universitas. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, aku mengalami hidup yang sangat berat untuk menuntut ilmu itu di Masjid Al-Azhar. Sedikit cerita ya ikhwan.
Masjid Al-Azhar ini dari dulu sampai 1000 tahun yang lalu sampai hari ini itu tak pernah sepi dari pengajian. Dan pengajiannya tidak sekadar seperti kita, mereka betul-betul ngaji itu bahas kitab. Yang syekhnya hafal kitabnya, yang muridnya bawa kitab dan kemudian nulis dan terjadi munadharah. Bahkan guru sama murid itu berbantahan itu biasa di sana. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, di situ kadang-kadang kita temukan hal-hal yang unik yang tak ditemui tempat yang lain. Contoh, misalnya di malam Ramadan 30 malam atau 29 malam di sana, itu Imam Al-Azhar, imam solatnya tarawihnya itu solat dan solat tarawihnya 2 rakaat, biasa standarnya 1 juz itu, dan di setiap malam itu membaca qiraat yang berbeda. Hari ini Hafiz an Asim, kemudian ini kemudian Waras, ini Kisai, Ibnu Hamzah, kemudian Qalun, segala macam. Sampai berapa belas, sampai qiraat asyarah dibaca, qiraat sab'ah yang dibaca 14 cara membaca itu terus diganti-ganti. Jadi setiap malam itu beda qori'nya, riwayatnya, rawinya. Jadi hari ini Qalun an Warash, besok Hafiz an Asim, besok Hamzah, besok Kisai, besok Bazzi, besok Kunbul, terus seperti itu. Ini tak ditemukan di tempat yang lain. Hatta di Masjidil Haram tidak ada. Dan ketika selesai salat, biasanya jamaah datang, ya Syekh, tadi rawi apa siapa? Beliau jelaskan, tadi rawinya ini, ada farsilnya ini, ayat yang bacaannya yang tak biasa tuh ini, dijelaskan kepada jamaah. Maka ilmu berkembang. Pagi siang malam ilmu itu berkembang sampai 1000 tahun sekarang ini terus seperti itu. Termasuklah yang pernah menuntut ilmu itu di Masjid Al-Azhar adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami beliau menyatakan, aku hidup di Jami'atul Azhar, di Jami'ul Azhar itu menghadapi satu kerasnya hidup yang tak bisa dibebankan pada manusia pada umumnya. Maka kemudian kalaulah tidak karena ma'unah bantuan Allah, kalaulah tidak karena taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, aku duduk di sana mulazamah dengan para syekh, para guru, karena tak punya uang banyak, maka aku selama 4 tahun tak pernah merasakan daging. Tak pernah makan daging selama 4 tahun. Kecuali satu kali, kata beliau. Satu saat ada orang yang datang ngundang kami makan. Ternyata makan, kata bahasa kita itu apa? Oh, makan daging. Ketika dibilang mau makan, dia datanglah beliau diundang. Ketika diundang, ternyata dagingnya belum masak, belum dipanggang. Nunggu sampai malam hari, lapar perut. Kemudian setelah masak dipanggang, ternyata yang manggang kekeringan. Pas nak ku makan tak tergigit, katanya gigi. Akhirnya 4 tahun tak makan daging. Masya Allah. Kita makan daging tak? Arba'in, tiap malam maulid minimal 10 kali makan kambing. Alhamdulillah. Ibnu Hajar Al-Haytami 4 tahun tak makan kambing. Masya Allah. Ikhwan dimuliakan Allah, maksudnya ternyata memang bahwa para penuntut ilmu itu biasa kalau lapar-lapar itu. Biasa kalau memang ternyata di majelis itu kemudian ada gorengan baik. Biasa kemudian kalau di majelis itu ada banyu teh baik, ada roti gabing baik, itu biasa. Kadang-kadang ada nuntut, dak kate nasi mandinya dah lah lesuk majelis. Penyelenggara pendidikan yang ada ke majelis mungkin dia ingin memberikan yang terbaik. Tapi kita yang ngaji madain kita cari makanan terus. Sekali 2 kali kita ngaji mungkin li ajli ta'am khair apa. Tapi berterus-terus nyarinya makanan, ya tak dapat kecuali makanan baik, tak dapat ilmu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata kerasnya kehidupan dengan hebatnya rasa lapar itu ternyata menghasilkan ulama yang besar. Cerita haula'i masyayikhuna, ada satu kitab kecil itu menceritakan para masyayikh, para kiai-kiai besar di Jawa, termasuk salah satunya pendiri pesantren Lirboyo. Ketika beliau mondok, karena orang miskin, maka beliau ketika mondok datang, beliau tak ada makanan. Jadi kalau sudah rasa lapar, ke bak masjid, minum banyu sampai kenyang, lanjut lagi ngaji ngapal, sampai seperti itu. Kalau beliau habis bekal, apa yang dimakan? Beliau makan buah
Apa yang Masya Allah, yang buah itu pahit sekali. Sampai beliau tuh hampir keracunan gara-gara makan itu. Cuma karena tak ada uang, tak bisa pulang, ya sudah itu yang dimakan. Ya, maka ikhwan dimuliakan Allah. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, jadi ternyata banyak cerita orang-orang yang mereka menuntut ilmu dengan rasa lapar, yang kadang-kadang memang itu sengaja diciptakan oleh masyayikh. Kondisi lapar ini sengaja diciptakan oleh guru untuk menempa sang murid. Jadi kalau sekarang ada konsep sekolah modern atau sekolah Islam terpadu atau boarding school yang makannya enak, boleh nggak Ustadz? Boleh sekali. Karena zaman sekarang gen sekarang ini gen alpha atau beta atau z ini apa? Mereka tak kuat menderita, maka mereka diajak untuk sedikit dimanjakan, nuntut ilmu itu ya diberikan makan yang enak. Kalau zaman dulu kalau kita terima dari guru-guru kita, kiai-kiai kita cerita mereka tuh bahkan lebih banyak yang menderita dibandingkan dengan senangnya dalam menuntut ilmu. Tapi hasilnya adalah hal yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kanal Imamul Auza'i rahimahullahu taala yadkhulul khala'a kulla syahrin marratan, fa sara yadkhulu fi syahri marrataini, fa kanat ummuhu taqulu li ashabihi ud'u li Abdurrahman fa innahu qad sara mabtunan. Ini cerita, kalau tak dimaktubkan dalam kitab ini mungkin dongeng kosong atau pembohong saja. Adalah Imam Auza'i rahimahullah. Imam Auza'i itu karomah beliau, sebulan itu cuma sekali masuk WC. Imam Auza'i itu. Kenapa sebulan masuk WC? Karena saking dikitnya yang dimakan. Jadi beliau ke WC-nya sebulan cuma sekali. Pernah terjadi beliau ke WC itu selama sebulan 2 kali. Kata ibunya ngomong ke teman-temannya, tolong doakan Auza'i. Ngapo didoakan? Dia 2 kali masuk ke WC. Dia sekarang sedang sakit perut sehingga dia sudah 2 kali masuk WC. Nah, ini betapa ternyata orang-orang terdahulu itu melakukan satu suluk atau keprihatinan hidup itu yang jauh sekali daripada kita. Jadi ternyata ini sejarah, bukan sekadar cerita bualan atau cerita kosong, dan memang seperti itu ya, bahkan sekarang pun masih ada. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jadi kalau cerita seperti ini apakah ini bualan tipuan? Tidak. Kita yakin karena orang-orang terdahulu juga para aulia kekasih Allah hidupnya taqasyuf, mereka hidupnya prihatin untuk dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, min amali tariqati syadziliyati atau min amali tariqati syadzuliyati man'u akli dhi ruhin wal jima'i muddata 40 yawman wa an yasuma fi tilkal muddati aw ma hadza ma'nahu. Dinyatakan bahwa termasuk sebagian dari amal tariqah syadziliyah atau syadzuliyah adalah ketika orang-orang yang masuk tariqah tersebut mereka tak makan sesuatu yang ada ruhnya selama 40 hari, pun pada malam hari mereka memutuskan untuk tak mendekati istri selama 40 hari, dan kemudian pada waktu 40 hari pada siangnya mereka berpuasa. Ikhwan dimuliakan Allah, ini dalam bahasa sederhana yang kita kenal tarku dhi ruhin. Jadi meninggalkan makanan yang ada ruhnya. Apa? Ayam, ada ruhnya, ada. Kambing pasti ada. Sapi juga ada. Telur ada tak? Ada. Susu turunan dari yang ada ruh, maka tidak makan. Jadi makannya apa? Tahu tempe. Mungkin pempek ada iwaknya, tak jadi. Kecuali pempek dos boleh. Pempek dos boleh 40 hari. Kuat tidak gitu, tak ngiup cukup. Tak apa-apa Ustaz, pacak pempek gendum. Pacak saya lihat berarti gitu. Ya, yang penting pempek gendum, pempek dos aman. Tapi yang punya ruh, misalnya burung kah, ayam kah, sapi kah, kemudian turunannya makan keju kah, kemudian minyak samin kah, itu tak makan. Latihan untuk menghilangkan potensi sifat-sifat hewani dari tubuh.
Kemudian malamnya pun mereka meninggalkan mendekati istri selama 40 hari. Paham yang dimaksud apa maksudnya? Kemudian ketika siang hari karena nanggung, ya sekalian hari 40 hari itu mereka berpuasa. Pakam 40 hari cak kita ini tidak makan balur, 40 hari tidak makan iwak seluang, 40 hari tidak makan kambing. Ini kawan lah ngajak ini untuk makan, oh tidak pasal azab itu 40 hari. Apa tujuannya? Tujuannya salah satunya menghilangkan, mengurangi potensi-potensi hewani. Karena betul dalam penelitian bahwa orang itu akan sangat terpengaruh dengan apa yang ia makan. Jadi meminimalisir potensi hewani yang ada pada diri seseorang, salah satunya dengan dia meninggalkan yang tak punya ruh selama 40 hari. Apakah haram? Tidak haram, latihan saja. Karena kenapa? Karena daging tak diharamkan. Rasulullah SAW sangat suka dengan daging kambing. Tapi ingat, dalam riwayat jangan lupa, walaupun beliau sangat suka paha kambing bagian yang depannya, tapi kenapa beliau, kita jangan sampai lupa, ada riwayat menyatakan bahkan 3 bulan. 3 bulan Rasulullah SAW itu beliau tak makan kecuali kurma dan air putih. Jadi berarti ayam atau burung atau onta atau kambing atau sapi tak haram dalam Islam. Tetapi mengapa kemudian dengan alasan kalian ini mengharamkan? Tidak mengharamkan. Orang thariqah syadiliyah atau thariqah apapun yang pengen pertama suluk kepada Allah supaya apa? Menghilangkan potensi hayawaniyah, yang kedua menghilangkan potensi malas dalam beribadah, menghilangkan emosi yang berlebihan, maka diatur dulu pola makannya 40 hari. Selesai hari ke-41 sudah boleh makan lagi. Sekadar melatih saja dulu. Ikhwan dimuliakan Allah. Karena dalam Islam tak ada pengharaman untuk makan yang ada ruhnya itu seperti dalam kepercayaan yang lain. Islam tetap ada keberimbangan. Buktinya Nabi Muhammad SAW, beliau makan onta, beliau makan kibas, makan domba, pun beliau minum susu kambing. Itu artinya beliau makan yang ada ruhnya. Tapi kan tidak setiap hari beliau lakukan itu. Buktinya dalam riwayat ada 1 bulan yang asap di dapur beliau tak mengepul, tak ada masakan, tak ada makanan. Artinya tak ada daging-dagingan yang masuk. Pernah 3 bulan terjadi seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ternyata beliau juga banyak laparnya. Kemudian selanjutnya diriwayatkan ada seorang yang datang, orang Hadrami datang ke Mesir. Kemudian beliau pengen masuk tariqah di bai'at tariqah Syadiliyah. Kemudian puasa 40 hari seperti yang kita ceritakan di awal tadi sebelumnya. Makanya orang Hadrami datang masuk bai'at tariqah Syadiliyah bersama teman-temannya. Kemudian disuruh puasa 40 hari. Setelah 40 hari, kemudian selesai hari 41, ini teman-temannya dari gemuk jadi kurus. Yang dia datang dari kurus jadi gemuk, walaupun puasa 40 hari. Ketika ditanya kenapa, ya dibilangnya seperti ini. Ya kalau puasa begini, aku mah biasa saja, saya biasa saja. Karena kenapa? Ya puasa seperti ini, puasa tak puasa, saya di Hadramut saya sudah terbiasa lapar. Sehingga dengan berpuasa pun saya bisa gemuk. Sementara ini orang-orang Mesir yang ketika mereka 40 hari disuruh puasa, mereka jadi turun berat badannya, kurus. Ini beliau ini malah jadi gemuk. Ini menunjukkan bahwa ada orang yang dalam kondisi tertentu dengan kondisi tempat yang sangat ekstrim, kita lihat betapa ternyata mereka sudah mengamalkan kesunahan rasa lapar ini. Contoh seperti di mana? Seperti parahnya kondisi teman-teman kita di Afrika. Di Afrika tuh hidupnya sangat susah. Ustaz, kalau di TV itu kan banyak kan dapat kita pacak nyari apa? Pacak nyari banteng kah, mungkin nyari kijang pelanduk. Ya kita harus saingan dengan singo di situ. Jadi kalau nak nyari banteng, nyari pelanduk, nyari kijang, nyari ruso, ya siap-siap juga kita diterkam oleh singo dengan harimau. Kerasnya tempat. Jadi apa yang mereka makan? Ya kadang biji-bijian, kacang-kacangan. Bahkan kan ada satu suku yang kalau kita mungkin lihat ada suku Busman itu, mereka minum cuma sehari sekali.
Apa yang diminum? Jadi mungkin ada daun atau kembang mereka peras, itu netes di waktu hari, pagi hari karena embun, itulah minum mereka sehari semalam. Yang kita ini Masya Allah minum terus ya, ekstrim, kekeringan luar biasa. Jadi pun seperti itu, airnya sangat susah sehingga mereka makannya sangat terbatas. Walhamdulillah kita di tempat yang makannya kita sangat berlimpah ruah. Tapi bukan berarti kita segalanya kita makan. Tetap kita wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Yang terakhir, ini hadis riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menyatakan, demi Allah kata beliau, sampai-sampai di satu kondisi aku nih hampir terjengkang, terjatuh karena saking laparnya. Terduduk karena rasa lapar, dak katik makanan, paling minum baik, lapar sekali. Kemudian ketika lewat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lewat biasa baik. Kemudian lewat Sayyidina Umar biasa baik. Sampai satu saat Rasulullah SAW melihat aku, wahai Abu Hurairah, ikut sama. Rasul senyum melihat Abu Hurairah, ayo diajak ke rumah. Diajak ke rumah, kemudian Masya Allah, danya beliau kepada istri beliau, ada apa kita? Tadi ada susu yang diberikan orang. Kata Rasulullah, alhamdulillah. Abu Hurairah, ini ada susu. Dikira, beliau langsung dijuk, panggil teman-temanmu ashabus suffah semua, kita minum susu, kata Rasulullah. Karena bagi orang zaman dulu, susu itu ya makanan ya minuman. Kalau minuman dia mengenyangkan, menghilangkan dahaga, makanan dia juga mengenyangkan karena proteinnya luar biasa. Maka kemudian ini orang, Sayyidina Abu Hurairah memanggil sahabatnya, tak kurang dari 400 orang. 400 orang kata Rasulullah, bariskan semua, Abu Hurairah kau berikan minum kepada mereka. Kata Abu Hurairah dalam hati, ya Allah, tak tahu para Rasulullah, aku ni orang yang hampir mati gara-gara kelaparan dan kehausan, kok masih disuruh nyuangkan mereka ini. Kemudian ya sami'na sam'an wa ta'atan, terus semuanya sampai 400 orang selesai, balik kalau habis Abu Hurairah, habis. Kemudian kata Rasulullah, beliau yang mengambil, dituangkan, minumlah engkau. Kemudian minum lagi kata Rasulullah. Sampai terus Rasulullah yang menuangkan, tak habis-habis itu, untuk 400 orang tak habis itu susu. Maka kemudian Abu Hurairah sampai beliau, ya Rasulullah, wallahi aku sudah kenyang. Kata kemudian, berikan cangkir, beliau minum yang terakhir. Nah ini betapa mukjizatnya Rasulullah, ketaatannya Abu Hurairah, kemudian husnudzannya beliau dan thiqahnya pada Rasulullah. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan ternyata beliau mendapatkan kelebihan, kebaikan yang tak didapatkan orang lain. Salah satunya karena berkah laparnya Abu Hurairah yang menjadi muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.